Tuan Muda, Pak Hakim Kota Jiko, setelah tahu Anda datang, udah suruh orang siapin rumah buat Anda. Siska! 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 Hati-hati! Tuan Muda! Maaf Tuan Muda, aku buta jadi tabrak Tuan Muda. Mohon Tuan Muda maklumi. Suara ini Lukas! pelan-pelan. Lukas! Cepat turunin aku. Aku pusing berputar gini. Kenapa kamu datang lagi? Tuan Michael, mohon biarin aku ketemu permaisuri. Yang mulia pagi ini batuk darah lagi. Kalau masih nggak diobati, takutnya. Kamu masih gak ngerti. Permaisuri gak mau ketemu yang mulia. Itu karena kamu. Pangeran mahkota, demi bersama pelayan istana hina kayak kamu, rela tinggalin posisi pangeran mahkota. Kalau hal ini tersebar keluar, cuma bikin malu keluarga kerajaan. Ternyata aku yang sakitin Lukas. Lukas, asal aku pergi, permaisuri baru bakal selamatin kamu. Kamu ngomong apa? Lukas, Nona Rania naik gunung ambil obat. Gak sengaja jatuh ke jurang. Kayaknya udah gak mungkin selamat. Nggak mungkin. Rania nggak boleh kenapa-napa. Dia masih mengandung anak kita. Rania, cepat, tahan pangeran. Yang mulia! minggir! Yang mulia! Rania nggak bakal kenapa-napa. Yang mulia! Anda belum sembuh total, nggak boleh keluar Yang mulia! Nggak mungkin. Kalian semua bohongin aku. Rania nggak bakal kenapa-napa. Yang mulia, aku sudah suruh orang cari. Cuma di tepi jurang. Tumin tusuk rambut giok ini. Rania. Ini tusuk rambut Rania. Lukas! Yang mulia! Yang mulia! Lukas! Kamu jangan takutin ibu, Lukas. Kaisar, udah sampai kota Jiko. Lukas, kamu cepetan. Kamu lihat, kincir anginnya putar. Rania. Hari ini hari peringatan kematian. Aku masih ingat. Pas masih hidup kamu suka pemandangan kota Jiko. Rania. Kalau bukan karena aku yang sakitin kamu, anak kita sudah tumbuh besar. Ibu, kliniknya di depan sana. Ronald, ibu nggak pergi. Ibu, kamu harus bertahan. Rania? Berhenti! Mari silakan. Yang mulia, apa Anda lihat seseorang? Rania udah meninggal. Mana mungkin bisa melihatnya? Pasti salah lihat. Andrew,
Keluar istana kali ini aku nggak mau heboh. Suruh sisanya balik dulu. Siap. Tabib Loigen, cepat tolongin ibuku. Tabib Loigen, aku mohon tolongin ibuku. Ibumu kena penyakit kusta. Kalau mau diobatin, paling nggak butuh 5 tel perak. Kalian punya gak? Jangan pergi, Tabib. Kita cuman punya uang segini. Aku mohon obati ibu. Aku dan adik rela jadi pembantu seumur hidup buat bayar budi. Gak ada uang, mau obati apa? Cari tempat yang sepi, kubur aja ibumu. Pasrah sama nasib, jangan sampai kesialan ini tular ke klinikku. Wanita buta, ngapain diobati? Tabib, aku mohon. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Siska, Ronald. Ibu. Ini semua salah ibu. Ibu yang gak guna. Ibu libatin kalian. Ikut ibu hidup sengsara. Siska nggak merasa susah. Asal ibu sembuh, Siska mau lakuin apa aja. Ibu tenang aja. Aku dan adik pasti bakal cari cara buat obatin penyakit ibu. Anak baik. Ibu sulam beberapa kantong. Kalian bawa buat ditukar uang. Kalau udah ditukar, kalian bisa kenyangin perut. Ibu, Ronald tahu harus ngapain. Kalian semua anak baik ibu. Jual kantong. 1 koin aja. Jual kantong. Gak mau. 1 koin aja. Jual kantong. 1 koin saja. Tuan, beli kantong 1. Dia mau berapa, Tuan? Kantong bebek Mandarin. Oh, ini baiknya seperti ini ya. Ini bagus loh. Lukas, aku kasih kamu kantong. Ini sulam gambar apa? Bebek Mandarin. Bebek Mandarin itu burung paling romantis di dunia. Semoga perasaan kita juga kayak bebek Mandarin ini. Selamanya gak bakal pisah. Tuan kami udah punya kantong. Kalian cari orang lain aja. Tunggu. Kantong-kantong ini aku mau. Ini semua harusnya cukup kan? Cukup. Makasih banyak Tuan Muda. Yang... Tuan Muda, bukannya Anda udah punya kantong? Kenapa masih beli sebanyak ini? Masih kecil udah pintar beradaptasi. Pasti banyak menderita. Apalagi kantong ini. Kantong ini kenapa? Sulaman warga itu dominan sama bebek Mandarin. Rania udah meninggal. Kantong ini gak mungkin dia yang sulam. Gak apa-apa. Kantongnya punya kamu. Ambil baik-baik. Makasih banyak Tuan Muda. Makasih Tuan Muda. Makasih Tuan Muda. Makasih Tuan Muda. Tuan Muda, tusuk rambut Shh. Kakak, ibu bilang gak boleh ambil barang orang lain. Ibu sakit parah. Tusuk rambut giok ini dibawa ke pegadaian tukar uang dan kita punya uang buat obati ibu. Tunggu ibu udah sembuh, aku cari uang lagi buat tebus lagi, baru balikin ke dia. Ayo. Pak Juragan, tusuk rambut giok ini bisa digadai berapa? Tusuk rambut giok ini kamu dapat dari mana? Cepat bilang, bisa digadai berapa? Kamu ini pengemis kecil, mana mungkin punya tusuk rambut giok ini? Kalau hari ini kamu nggak jelasin asal-usulnya, aku nggak akan layanin kamu. Ini ibu yang kasih ke aku. Tuan, tebakan kamu benar. Tusuk rambut giok ini beneran ada di tangan anak ini. Tusuk rambut giok ini dikasih ibumu. Aku... Hahaha, aku udah tahu kamu lagi bohong. Tuan Muda, jangan-jangan pengemis kecil ini curi barang kamu ya? Tusuk rambut giok ini satu-satunya peninggalan dari orang yang aku cinta. Sebelum aku marah, serahin tusuk rambutnya. Aku nggak curi. Ini aku pungut. Karena dipungut, gak niat cari pemiliknya buat balikin, malah ngaku punya sendiri. Ini apa bedanya sama mencuri? Aku nggak curi. Kamu bocah
Kelihatannya pintar. Masa prinsip ini kamu nggak ngerti? Atau jangan-jangan ayah ibu kamu nggak pernah ngajarin kamu? Ibuku tentu aja ajarin aku. Aku tentu aja tahu. Karena tahu, kenapa gak serahin juga? Gak boleh. Aku bilang kamu pengemis kecil ini kenapa? Tadi tuan muda kami lihat kalian kasihan. Baru luluh beli kantung kalian. Gak nyangka, ternyata gak tahu diri dan bandel banget. Ku beri satu kesempatan lagi. Serahin tusuk rambut giok itu. Ini satu-satunya harapan selamatin ibu. Tangkap dia! Berhenti! Mau lari kemana? Kamu ngapain kesini? Tusuk rambut giok itu aku yang ambil. Gak ada hubungan sama kamu. Kamu cepat pergi. Tuan muda, aku mohon kamu lepasin kakakku. Tusuk rambut Anda aku yang pungut, bukan kakakku yang curi. Kamu masih ngeyel. Pedang ini? Pedang pendek ini kamu pegang. Kalau ketemu bahaya, pakai ini buat jaga diri. Pedang pendek yang kukasih Rania, kenapa bisa ada di tangannya? Jangan-jangan. Pedang ini kamu dapat dari... Bawah bantal, temuin sebilah pedang pendek. Orang yang penting banget kasih ke ibu. Kamu simpan baik-baik. Oke, Masih aja ngeyel nggak ngaku. Apa ada yang temuin di tempat Rania meninggal dan dijual ke pegadaian? Pedang ini aku ambil. Aduh, makasih Tuan Muda. Pedang pendeknya jadi milik Anda. balikin tusuk rambutnya. Tuan muda, Kamu ambil tusuk rambutnya. Kamu balikin pedang pendeknya. Itu barang ibuku. ibumu? Gimana kalau aku ikut ke rumahmu? Pas banget biar ibumu ceritain. Pedang ini didapat dari mana? Aku nggak mau lagi. Adik, ayo. Pedang ini beneran bukan punya dia. Kakak, kenapa nggak mau lagi? Itu barang ibu. Kalau ibu tahu aku curi pedang, pasti kecewa banget. Tunggu aku udah kumpulin uang, cari tukang lain buat bikin pedang baru. Rania, kalau kamu masih hidup, anak kita harusnya udah sebesar ini kan? Yuriko, kamu ikutin mereka. Siap! Ibu! Ibu, kamu nggak apa-apa kan? Ibu, kamu muntah banyak darah. Ibu, kamu nggak apa-apa Siska, kan? Ronald, kenapa kalian pulang secepat ini? Apa kantongnya kejual? Ibu, kita nggak dapat uang buat obatin ibu. Semua salah aku. Nyonya Rania! Nyonya Rania! Nyonya Rania! Kalau bukan gara-gara anakmu, aku malas datang. Nyonya Rania! Nyonya Rania! Nyonya Rania, uang sewanya udah ada kan? Kak Marsha, belakangan ini aku nggak enak badan. Aku beneran gak ada uang. Tolong kasih aku waktu beberapa hari lagi. Nggak ada uang ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarin anak ini ikut aku. Pakai dia, gantiin uang sewa. Mimpi kamu. Nggak bisa, Siska nggak boleh ikut kamu. Aku mohon. Aku akan segera kumpulin uangnya. Kamu kasih aku waktu beberapa hari lagi. Ibu, kamu nggak apa-apa Gak kan? apa-apa. Nggak setuju. Kalau gitu cepet beresin barang kamu terus minggat. Jangan sampai mati di rumahku. Siap banget. Kita pergi. Ibu. Cepat minggat sana. Kamu buta. Hah, cepat, cepat, cepat. Beresin barang-barangmu. Pergi dari sini. Siska. Kamu. Rumah ini aku beli. Kalau nanti kamu berani ganggu mereka lagi, aku gak akan maafin kamu. Pergilah. Baik, 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 baik. Ambil perak ini, pergi obatin ibumu. Tuan, kamu udah selamatin kami. Kami berterima kasih banget. Perak ini nggak bisa kami terima. Aku disuruh tuan mudaku datang buat bantu kalian. Kalau kamu gak terima, aku gak bisa Tuan. laporan. Itu Tuan yang beli kantong kami. Kenapa Tuan muda mau bantuin kami? Udah dikasih ambil aja, gak usah banyak tanya. Perak ini buat kalian.
Tuan mudaku gak minta balasan apa-apa. Kami nggak bisa terima pemberian gitu aja. Kalau kamu nggak kasih tahu nama tuan mudamu, perak ini nggak bisa kami terima. Kakak, kamu kasih tahu kita aja. Kakak, kamu kasih tahu kami diam-diam aja. Tunggu aku punya uang, aku balikin peraknya. Tuan muda, sekarang. Tuan muda, sekarang. Ibu, 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 ibu. Ambil uangnya, pergi obatin ibumu. Kakak. Adik, kamu jagain ibu di sini. Aku cari tabib. Ronald, Tabib Loigen, tabib Loigen, tabib Loigen, tabib Loigen, Tuan muda, istirahat sebentar. Aku keluar sebentar. tabib Loigen, Siapa? tabib ikut aku. Cepat tolongin Ah, ibuku. Kamu lagi? Bukannya aku udah bilang, obat ini tuh butuh uang. Gak ada uang. Ibumu mati, juga itu takdirnya. Nanti jangan ganggu bisnis aku lagi. Maaf, maaf. Gak punya mata ya? Tabib, aku ada uang. Buat kamu. Sial Tabib Loigen. banget. Baru keluar rumah udah ketemu pengemis. Ayo kita pergi. Kita ke pavilion awan. Kalau sampai telat, tusuk rambutku akan habis. Gak bisa. Kalau sampai di pavilion awan, urusan aku kalah uang semalam gak bisa disembunyiin lagi. Oke. Kenapa? Aku sekarang langsung ambil kotak obat. Obatin ibumu. Berhenti! Berhenti! Balikin! Ini uangku. Lepasin! Aku bilang kenapa kantong uangku bisa hilang. Ternyata dicuri sama pengemis kecil ini. Apa? Uang ini kamu curi. Bukan aku, bukan aku. Aku dikasih sama tuan muda. Siapa yang buta kasih perak ke pengemis kecil? Tadi kamu tabrak suamiku. Kantong uang suamiku langsung hilang. Pasti kamu yang lakuin. Lumayan. Perak ini berat banget. Balikin ke Hah? aku. Cukup buat jatah makan setahun sekeluarga kamu. Sebelum kamu bohong, juga nggak mikir dulu apa kamu pantas. Bagus. Beraninya pakai perak hasil curi buat obatin ibumu. Beneran gak tahu diri. Cepat nyala. Ke depannya. Jangan datang lagi. Loigen, aku beneran gak curi uangnya. Karena kamu bilang perak itu dikasih orang lain. Coba kamu bilang, orang itu siapa namanya? Benar. Asal kamu bisa sebutin ciri-ciri orang ini, aku pasti tahu siapa orang ini. Yang mulia, Loigen sekarang kayaknya nggak bisa urusin kita lagi. Ayo pergi. Siap. Kenapa? Nggak bisa jawab. Aku gak tahu namanya siapa. Cuman tahu dia ganteng banget. Bajunya ada benang emas. Kelihatannya anak orang kaya. Ganteng, juga anak orang kaya. Selain aku, di kota Jiko nggak ada yang kedua. Bagus. Kamu beneran lagi bohong. Aku gak bohong. Perak itu beneran dikasih sama tuan muda. Pengemis kecil ini harus dibawa ke Bapak Bupati. Biar dikasih Benar. pelajaran. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke Bapak Bupati. Ayun aku. Berani curi. Anak ini kenapa familiar banget? Maaf banget. Bikin tuan muda tunggu lama. Aku langsung bikinin ramuan obat. Cuma luka kecil. Ditangani dikit aja cukup. Oh, silakan. Silakan masuk. Ibu, gawat. Siska, ada apa? Kakak difitnah curi uang terus ditangkep. Apa? Ibu, gimana? Pak Hakim Kota Jiko itu suka menyiksa. Kalau Ronald di tangan mereka, takutnya... Siska, bantu ibu turun ranjang. Ibu, Siska, masker ibu. Tuan muda, Pak Hakim Kota Jiko setelah tahu Anda datang, udah suruh orang siapin rumah buat Anda. Siska! 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 Hati-hati!
Tuan Muda, Maaf Tuan Muda, aku buta jadi tabrak Tuan Muda. Mohon Tuan Muda maklumi. Suara ini Lukas, pelan-pelan. Lukas, cepat turunin aku. Aku pusing berputar gini. Ibu, Ibu, Siska pergi ambil sapu tangan. Maaf. Gak apa-apa, Ibu gak salahin kamu. Yuk, kita cepat cari kakak. bukannya itu gadis kecil yang jual kantung? Arah yang dia pergi kayaknya kantor kabupaten. Ayo, ke kantor kabupaten. Apa kesalahan orang ini? Jawab Tuan Greg. Pengemis kecil ini nggak cuma curi kantung uangku. Dia juga nggak mau ngaku. Bukan aku. Mohon Tuan Greg, beri dia hukuman berat. Aku nggak curi uang. Itu uang aku sendiri. Tuan, yang mulia hari ini mau ke kota Jiko. Kita harus cepat selesaiin kasus ini. Oh, di wilayah kota Jikoku ternyata ada yang berani curi barang begini. Pengawal, pukul dia keras-keras. Aku nggak curi uang. Aku difitnah. Kalau di pengadilan, semua orang bilang dirinya difitnah. Beneran difitnah atau enggak? Setelah dipukul baru tahu. Tuan, jangan dipukul. Aduh, difitnah Tuan. Ibu, difitnah. Ibu, Ronald, Ibu di sini. Jangan takut. Ibu di sini. Ibunya pengemis kecil ini ternyata buta. Tuan, apa Anda sudah lihat jelas? Keluarga 3 orang ini ada yang buta, ada juga yang kecil. Mana mungkin bisa punya uang sebanyak ini? Pasti curi kantung uangku. Tuan, Ronald dari kecil selalu baik. Gak mungkin curi uang. Uang ini dikasih sama Tuan Muda karena kasihan sama kami bertiga. Mohon Tuan selidiki yang jelas. Kamu bilang uang itu dikasih. Apa kamu punya bukti? Buktiin. Tuan, dia bohong. Siapa yang mau kasih uang ke orang buta? Kalau kamu bisa temuin orang yang kasih kamu uang, aku bisa percaya omonganmu. Aku gak tahu dia siapa. Orangnya aja nggak kenal, masih aja asal ngomong kalau uang itu dikasih. Gak ada bukti. Kamu mau aku percaya gimana? Tangkap pelakunya. Hukum dengan berat. jangan Tuan. Kami difitnah. Kalian lepasin Ibu. Aku mohon. Berhenti! Yang Dia Tuan yang kasih kami uang. ini... Tuan, cepat bantu kita. Jelasin ke Tuan Greg. Uang itu kamu yang suruh orang buat kirim. Uang? Ibu dan anak-anak ini dilaporin curi uang, tapi mereka ngotot bilang uangnya dikasih. Apa Anda pernah kasih siapa uang? Tuan, walaupun aku buta, tapi aku beneran dengar uangnya dikasih Tuan. Sebenarnya Tuan itu niatnya baik, tapi sekarang Ronald malah difitnah curi uang gara-gara ini. Tolong Tuan kasih tahu yang sejujurnya. Kasih Ronald sebuah penjelasan. Aku lagi harapin apa? Rania udah meninggal. Dia cuman suaranya yang mirip. Aku nggak pernah kasih uang ke siapa-siapa. Kenapa kamu bohong gini? Lihat nggak? Tuan ini sudah menyangkalnya sendiri. Kalian mau ngomong apa lagi? Kamu bohong. Uangnya jelas-jelas kamu yang kasih. Kenapa nggak mau ngaku? Kurang ajar. Apa kamu tahu orang yang di depanmu itu? Perkara yang nggak pernah aku lakuin, kamu mau aku ngaku apa? Kami gak punya dendam apa-apa sama kamu. Kenapa kamu mencelakain kami? Konyol banget. Aku cuma ngomong yang sejujurnya. Langsung dituduh celakain orang. Punya ibu gak masuk akal kayak kamu. Pantas aja anakmu. Bikin masalah besar. Jangan ngomongin anakku. Kamu... Tuan Greg, bukti saksi dan barang bukti udah lengkap. Kasus ini kayaknya nggak perlu diselidikin lagi, kan? Berhubung kamu masih kecil, asal kamu mau ngaku salah, aku bisa kasih hukuman ringan. Aku nggak salah. Aku nggak mau ngaku. Tuan, Ronald beneran gak bersalah. Dia bersalah atau enggak, kamu paling tahu. Pengawal, siksa dia.
Jangan, Tuan, ini fitnah. Anak berbuat salah. Itu semua karena kamu sebagai ibu gak becus macam. Ronald nggak curi uang. Kalau hari ini aku nasib Ronald. Pakai tenaga. Aku difitnah. Ibu. Kamu lihat, kencur anginnya putar. Tunggu. Lapor! Tunggu. Cepat berhenti. Tuan muda, Rudy bawa pejabat kota Jiko, minta ketemu. Yang mulia, tinggal dulu. Wanita ini gak mau akuin kesalahannya. Bawahanku beneran gak tahu harus apain dia. Karena dia nggak ada bukti buat buktiin dia nggak bersalah. Kalau gitu tangani sesuai hukum. Apa masih perlu aku ajarin? Sesuai hukum. Kasus pencurian harus siksa berlapis. Kalau gitu siksa berlapis. Sudah. Kamu lihat, ha? Kamu ini ngapain begini, ha? Kalau ngaku lebih awal, siapa tahu aku masih bisa berbaik hati. Biar Tuan Greg lepasin kamu. Tuan Greg, ibu dan ketiga anak ini gak tahu udah lakuin berapa banyak hal-hal yang gak benar. Kamu jangan sampai lepasin mereka. Biar nanti gak ada orang-orang berkuasa yang jadi korban. Kasus ini udah beres. Terdakwa bersalah karena mencuri. Laksanakan hukuman berlapis. Sini. Bawa alatnya. Yang mulia, omongin kedua anak itu beneran. Ibu mereka memang sakit parah. Uang itu kamu yang suruh orang kasih. Kamu nggak pernah kasih uang ke mereka, kan? Yang mulia, aku lihat mereka kasihan. Memang kasih mereka uang. Kamu ngomong apa? Mereka bertiga berarti memang difitnah. Yang mulia, aku lihat wanita itu lemah banget. Kalau dia disiksa berlapis, kayaknya nggak kuat lama. Laksanakan! Aku difitnah, Tuan. Lepasin aku. Aku difitnah. Aku udah kasih kesempatan buat jelasin. Gak ada bukti. Cuma modal ngotot. Gak guna. Jangan sampai kenapa-napa. Aku mau ibu. Lepasin ibuku, kita difitnah. Berhenti. Ibu, kamu gimana? Rania. Segera lepasin. Tuan, Anda kenapa balik lagi? Uang itu memang orangku yang kasih. Mereka nggak bersalah. Apa? Ternyata cuma salah paham. Ibu, kamu gak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa, kan? Makasih Tuan, udah bersihin nama baik. Cepat berdiri. Muka kamu ini kena kusta ya? Apa aku takutin kamu, Siska? Masker.
Berhubung ini kasus yang salah, rawat baik-baik 3 orang ini. Siap. Sini. Seret pasangan ini. Keluar. Potong 1 jari Kevin. Aduh, Tuan Greg. Tuan Greg, ampun. Jangan, Tuan Greg, jangan potong ampun. jari suamiku. Kamu nggak apa-apa kan? Tuan Greg. Kamu ambil ini. Soal hari ini, salahku. Bikin kamu dihukum gak jelas. Tuan, jangan. Jangan nolak. Kedepannya, kalau ada apa-apa, ke kantor pemerintah cari aku. Makasih, Tuan. Siska, Ronald, cepat bilang makasih sama Tuan. Siska, makasih Tuan. Hormat wani. Cuman pelayan di istana yang bisa lakuin hormat wani sestandar ini. Kamu pernah masuk istana? Tuan salah paham. Siska dari kecil rajin belajar. Mungkin dia belajar di luar. Beneran? Aku masih ada urusan penting. Pamit dulu. Tuan muda, Ada apa lagi? akhir-akhir ini Anda banyak bantu. Sayangnya aku buta, nggak bisa lihat wajah Anda. Apa aku boleh tahu namamu? Marga aku Siregar. Siregar. Aku Lukas Siregar. Hidup ini cuma nikahin Rania. Cuma cinta Rania. Kalau nama, kamu mendingan gak usah tahu. Lukas. Apa itu kamu? Kota Jiko jauh banget. Pasti kamu juga nggak bakal kesini. Tangannya luka gara-gara aku. Cari tabib, obatin yang benar. Siap. Siska, Ronald, Ibu bikinin beberapa kue. Kamu dan Siska antar ke rumah Tuan Muda ya. Aku nggak mau. Aku benci dia. Ronald, Tuan Muda udah minta maaf. Kalau bukan karena dia, penyakit Ibu juga nggak bakal secepat ini diobatin. Kita udah dibantu banyak. Harusnya kita tahu balas budi. Kalau gitu, Ibu ikut kita pergi. Oke, Ibu temani kamu pergi. Ayo. Kakak Kaisar, ini sup biji teratai yang aku masak buatmu. Kenapa kamu ke kota Jiko? Ibu Suri tahu Anda capek karena perjalanan jauh. Aku datang rawat Anda. Rawat? Atau jadi mata-mata? Yang mulia, selama ini gara-gara Rania, kamu selalu benci Ibu Suri. Ibu Suri juga menyesal. Dulu... Cukup! Kedepannya di depanku, jangan sebut Rania lagi. Bawa pergi barangmu. Hari ini aku gak ada waktu urusin kamu. Ibu, kita udah sampai. Oke, ayo. Rania udah meninggal 7 tahun yang lalu. Yang mulia kenapa masih ingat dia? Ibu, biar aku bantu bawain. Gak apa-apa, Ibu aja. Ibu, nggak apa-apa kan? Kamu? Maaf, Nona. Maaf, aku buta jadi nabrak Nona. Mohon Nona maafin. Rania? Rania? Beneran kamu? Bukannya kamu udah mati? Nona, kamu salah orang. Aku bukan. Rania? Kamu kenapa kayak hantu gentayangan? Kenapa kayak hantu gentayangan? Lepasin ibuku. Kamu ngapain? Gak boleh tindas ibuku. Mereka manggil kamu apa? Ibu? Kamu umur berapa tahun ini? Aku dan kakak tahun ini 6 tahun. Siska. 6 tahun yang lalu? Itu bukannya waktu Rania pergi dari istana?
Dasar budak rendahan. Kamu gak pantas lahirin anak kamu pergi sana. Wanita gila. Kamu ngapain pukul ibuku? Kurang ajar. Bocah tengik ini. Nona Helen sangat terhormat. Mana bisa kamu hina dia? Nona Helen, kamu putrinya Charles. Helen, Yang penting masih ingat aku. Dulu kalau bukan kamu goda Kaisar, aku udah jadi permaisuri. Sekarang Kaisar datang ke kota Jiko buat jalan-jalan. Kamu bawa 2 anak murahan ini ke sini. Menurutmu, dengan penampilan kamu yang kayak gini, apa masih bisa goda Kaisar? Kaisar. Jangan! Ibu. Aku nggak tahu Kaisar tinggal di sini. Aku mohon Nona, kasihanilah. Lepasin kami bertiga. Kami langsung pergi. Kaisar selalu gak bisa lupain Rania. Kalau dia tahu Rania masih hidup, aku makin gak ada kesempatan. Gak boleh. Pengawal, ikat kedua anak jalang ini. Buang ke gunung belakang. Siska dan Ronald nggak salah. Ini semua salah aku. Aku mohon lepasin mereka. Kalau mau salahin nasib 2 anak murahan ini gak bagus. Punya ibu serendah kamu. Aku hari ini bakal gantiin Kaisar. Singkirin 2 anak haram ini. Aku mohon lepasin mereka. Aku mohon. Nurut dan ikut aku. Mungkin masih bisa lihat 2 anak haram ini untuk terakhir kalinya. Ronald! Siska, Ronald! Aku hormat pada Kaisar. Orang di lukisan ini, aku kayaknya pernah lihat di mana. Kamu ngomong apa? Ini bukannya wanita yang kemarin di kantor pemerintah, kecuali ruang merah di muka. Hampir gak ada bedanya sama orang di lukisan. Maaf Tuan Muda, aku buta jadi nabrak Tuan Muda. Harap Tuan Muda maafin. Suara ini... Lukas! Pelan-pelan! Lukas, cepat turunin aku. Aku pusing karena putar. Tuan Muda, beli kantonglah. Pedang ini punya ibuku. Pedang pendek ini dikasih sama orang yang penting buat ibu aku. Jangan-jangan itu Rania. Jangan-jangan Rania masih hidup. Cepat, bawa aku temuin dia. Cepat, ikutin Kaisar. 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 Kalau Anda pengen makan kue, aku langsung suruh orang bikin. Aku bikin beberapa kue. Apa kamu mau coba? Aku tambahin madu. Gimana? Rasanya beda sama yang di istana kan? Rania. Ini bikinan Rania. Hari ini siapa yang datang ke sini? Kaisar, ada wanita yang namanya Rania datang bawa 2 anak. Rania? Tapi Nona Helen bawa mereka pergi. Pergi kemana, aku juga nggak tahu. Helen? Dia mau ngapain? Siapin kuda. Kumpulin pengawal rahasia. Aku mau cari sendiri. Siap! Jalan! Minggir! Minggir semua! Tolong! Sis, ibu! Siska! Tolong! Diam! Tolong! Di tempat gunung sepi ini, kalaupun 2 bocah ini mati di sini, juga nggak ada yang tahu. Kakak, aku gak mau mati. Siska! Ronald! Ibu! Lepasin aku! Aku mau cari ibu! Boleh? Sekarang juga aku antar kalian kumpul di alam sana. Ikat 2 bocah ini, buang ke jurang. Jangan! Rania, tungguin aku. Harus tungguin aku. Jalan!
Jalan! Jangan sentuh mereka. Aku mohon. Sinako! Rania, cepetan. Apa kamu nggak mau ketemu anakmu lagi? Mereka di mana? Mereka di mana? Mereka di depan. Benar. Jalan terus. Mereka ada di depan tungguin kamu. Ronald! Kalian bicaralah. Ronald! Ibu! Jangan pergi! Berhenti! Rania! Kaisar. Rania, mati aja kamu. Hah, mati aja kamu! Ibu! Ibu! Rania! Rania! Lukas. Beneran kamu. Rania! Rania! Ibu! Rania! Ibu! Rania! Kamu bangun! Rania! Ibu! Ibu! Kamu cepat bangun! Kamu cepat tolongin ibuku! Siska, jangan takut. Aku langsung bawa ibumu pulang berobat. Bawa balik wanita jahat ini. Siap. Jalan. Jalan. Helen, kamu berani banget. Beraninya di belakang aku jahatin istri dan anakku. Kaisar, ini demi kebaikan kamu. Rania itu statusnya rendah, gak pantas buat kamu. Kalau Ibu Suri sampai tahu, pasti nyesel dulu gak singkiran Rania. Apa? Rania diusir sama Ibu Suri. Kaisar, jangan-jangan kamu beneran kira Rania bakal ninggalin harta dan kemewahan pergi gitu aja kan? Ibu Suri lakuin ini, itu Diam! demi... Jangan kira Ibu Suri taruh kamu di sisi aku. Kamu jadi bisa putusin buat Ibu Suri. Kalau hari ini aku nggak datang tepat waktu, mungkin seumur hidup aku nggak tahu kalau kamu sekejam ini. Anakku aja kamu berani bunuh. Bukan gitu. Aku cuma mau kasih mereka pelajaran. Pengawal, Helen jadi budak istana. Kirim dia ke Giacana. Seumur hidup nggak boleh kembali. Siap! Enggak, aku Jalan. salah. Kaisar, tolong ampuni. Kaisar. Gimana? Penyakit Nyonya nggak parah, cuma terlalu sedih jadi pingsan. Istirahat beberapa hari langsung pulih. Terus matanya, apa bisa lihat lagi? Penyakit mata Nyonya udah lama banget karena kelamaan. Jadi urat di sekitar matanya kering dan ketutup. Aku nggak bisa bantu apa-apa. Apa? Tapi aku dengar-dengar di istana ada tabib hebat. Akupunturnya jago banget. Bisa obatin Nyonya. Di istana? Tapi tuan ini cuma obatin kaisar. Kita rakyat biasa gini kayaknya nggak bisa ketemu. Yang kamu maksud, apa itu tabib Farel? Kenapa kamu bisa tahu? Asal bisa sembuh. Andrew, antar tabib pulang. Siap. Tabib, mari. Tuan ini cuma obatin kaisar. Ngerti, Kalian ngerti. nggak Anda bisa lewat sini. ketemu. Apa kamu beneran kaisar? Iya, aku ayah kalian. Kamu sama sekali nggak pantas jadi ayah kita. Ini semua gara-gara kamu. Ibu jadi terluka sama wanita jahat. Aku nggak bakal maafin kamu. Salah ayah. Apa kamu bisa sembuhin mata ibu? Pasti. Aku jamin sembuhin mata ibu. Ibu nggak pernah lihat wajah Siska. Siska pengen mata ibu cepat sembuh. Adik, kamu percaya dia gitu aja?
Kamu lupa pas dia tindas kita. Mata ibu itu ayah yang sembuhin. Ibu pernah bilang, tahu salah harus berubah, tetap orang baik. Kakak, maafin ayah ya. Siska, Ronald. Siska, Ronald, Rania, Siska. Siska Ronald udah kembali. Nggak ada yang akan tindas kalian lagi. Lukas, beneran kamu? Ini aku. Aku udah tahu semua kejadian yang dulu. Maafin aku, Rania. Kamu udah susah selama ini. Aku mau ajak kamu dan Siska Ronald. Kita kembali ke kota Jinara. Putra mahkota demi bersama pelayan istana rendahan kayak kamu. Sampai rela lepasin posisi putra mahkota. Kalau masalah ini kesebar, cuma bikin keluarga kerajaan malu. Aku nggak mau balik. Kenapa? Apa karena Ibu Suri? Bukan. Cuma karena aku dan anak-anak terbiasa hidup di kota Jiko. Ibu, ayah bilang tabib di istana bisa sembuhin matamu. Kalau mata ibu udah sembuh, bisa lihat Siska dan kakak. Biarpun ibu nggak bisa lihat, aku dan adik juga bakal urus ibu baik-baik. Rania, Siska dan Ronald itu pintar banget. Lagi pula ada waktunya sekolah. Kalau terus-terusan di kota Jiko, kayaknya bakal hambat mereka. Lukas sudah berapa hari pergi? Kaisar udah pergi ke kota Jiko 7 hari. 7 hari belum kembali. Apa ada urusan jadi tertunda? Lapor Ibu Suri, Wakil Jenderal Istana William minta menghadap. William? Aku kenapa belum pernah dengar tentang dia? Ibu Suri mungkin belum tahu. Wakil Jenderal William itu bawahan Gubernur Rizky. Gubernur Rizky beberapa hari ini lagi cuti. Wakil Jenderal William ini pasti ada urusan penting. Makanya dia datang ke istana. Suruh dia masuk. Aku hadap Ibu Suri. Tuan William, kamu ini ada urusan penting apa? Gak masuk akal. Jenderal, ada apa ini? Paman dari kota Jiko kirim surat. Katanya dia dijebak orang, kehilangan 1 jari. Kayaknya udah saatnya aku balik ke sana. Ibu Suri, paman aku di rumah kirim surat. Katanya lagi sakit. Aku datang kali ini mau izin cuti sama Ibu Suri. Kembali ke kota Jiko, jenguk pamanku. Semoga Ibu Suri izinin. Kota Jiko? Kamu orang kota Jiko? Betul. Pas banget. Kaisar di kota Jiko udah berapa hari nggak balik-balik. Kali ini kamu pergi, kawal Kaisar balik ke istana. Siap. Rania, jalan malam beneran repotin kamu? Nggak repotin. Lukas, beberapa hari ini kamu jagain kami, jadi ketunda beberapa hari ke kota Jiko. Apa Ibu Suri nggak bakal salahin kamu? Aku udah suruh Yuriko dan yang lain balik dulu. Soal Ibu Suri, mereka pasti bisa atasin. Kamu, Andrew, kamu kenapa? Kaisar, ada pembunuh. Anda bawa para tuan muda cepat pergi. Pembunuh? Siska, Siska, Siska. Ronald, Pergi. Bocah, kita ketemu lagi. Gak nyangka kalian berdua kenal. Kamu lagi. Dulu kamu potong jari aku. Hari ini, aku mau balas dendam. Apa kamu tahu aku siapa? Hah? Balas dendam? Lukas, gimana? Gak apa-apa. Ketemu beberapa sampah yang sok kuasa. Kurang ajar. Kamu rakyat jelata berani hina pejabat ini? Aku ini Wakil Jenderal Istana Jina, William. Pengawal, tangkap mereka. Kamu yang berani banget. Bahkan Kaisar aja berani kamu sentuh. Bosan hidup ya? Kaisar? Dia
Dia itu kaisar? Ibu Suri suruh aku ke kota Jiko cari kaisar. Jangan-jangan dia itu... Nggak mungkin. Kaisar itu penguasa tertinggi. Mana mungkin sama rakyat jelata naik satu kereta kuda? Diam! Rakyat jelata yang kalian sebut itu istri dan anakku. Hina keturunan kaisar. Apa kamu tahu apa hukumannya? Istri anak? Siapa di istana yang nggak tahu? Kaisar dari naik tahta nggak pernah punya selir. Apalagi keturunan kaisar sebesar ini. Benar. Nyamar jadi kaisar itu hukuman mati. Meski hari ini aku nggak ambil nyawamu, juga nggak akan lolos. Tangkap mereka semua! Tuan ini, apa Tuan gak pernah pikir? Kalau yang di depan ini beneran kaisar, hukumannya itu musnahin 9 generasi. Jangan sok takut-takutin aku. Wanita ini kayaknya muka kaisar aja, belum pernah lihat. Udah berani asal bicara di depanku. Ibu, apa ayah beneran kaisar? Kenapa mereka semua gak kenal dia? Nona muda, nggak bisa ngomong gitu. Wakil Jenderal William ini cuma penjaga kecil pintu belakang Ibu Suri. Dia bahkan gak punya hak buat ketemu kaisar. Makanya dia bikin kesalahan fatal kayak gini. Kamu? Oh, aku tahu. Itu namanya semakin kecil jabatannya, semakin sombong gayanya. Oh, aku tahu. Itu namanya semakin kecil jabatannya, semakin sombong gayanya. Kurang ajar. Dasar rakyat biadab, beraninya hina aku. Aku ini pejabat resmi kerajaan. Udahlah. Keponakan, jangan banyak bacot sama rakyat jelata ini. Dendam soal jari pamanmu ini belum dibalas. Dulu, kalian bikin jari paman kepotong 1. Hari ini, aku mau 10 jari kalian putus. Buka mata kalian lebar-lebar. Siapa yang sebenarnya lawan atasan? Perintah pengawal kekaisaran. Aku hadap Baginda Kaisar. Semoga Baginda Kaisar panjang umur selamanya. William, kamu ini ngapain? Paman, itu tanda pasukan kekaisaran. Cuma kaisar yang punya. Dia beneran kaisar. Kaisar. Aku menghadap kaisar. Aku nggak mengenali Anda. Jadi ganggu kaisar. Mohon kaisar ampuni. Tuan William, Ibu Suri kirim orang kasih kabar. Kaisar udah pulang ke kota Jinara. Kaisar udah balik. Lukanya Rania belum pulih. Nggak bisa dipaksa jalan. Yuriko, kamu pulang dulu. Kalau Ibu Suri tanya, bilang aja aku udah balik. Siap, aku ikut perintah. Terus tanda pasukan kekaisaran gimana lagi? Bagus. Ternyata kita semua udah ketipu. Cuman tanda pasukan kekaisaran. Palsuin juga gampang kan? Dasar pemberontak, gak cuma nyamar jadi kaisar, juga palsuin tanda pasukan kekaisaran. Lihat aku seret kalian ke depan Ibu Suri dan hukum kalian. Kalian berani? Kaisar! Lukas! Ayah! Kaisar! Ini akibat kalian usik aku. Kalian bakal nyesel. Nyesel. Tangkap pemberontak yang singgung kaisar. Kaisar dan Ibu Suri saja terima kasih banget. Kalau kamu... walaupun buta, tapi masih cantik. Gimana kalau ikut aku aja? Kamu berani sentuh selai rambutnya. Keluargamu akan mampus. Mampus? Kalian mending pikir baik-baik. Gimana minta ampun sama Ibu Suri dan Kaisar? Kalian berani banget. Dia itu kaisar. Bawa dia! Kalian semua diam di sini. Tunggu aku ketemu Ibu Suri. Kalian bakal rasain akibatnya. Awasi mereka. Siap. Silakan, Paman. Lukas, kamu bertahan lagi. Kita udah di istana. Kakak, aku takut. Gak apa-apa, kakak di sini. Tuan udah putar balik. Aku lepasin kamu. Sini, Tuan muda. Di dalam bajuku ada sesuatu. Kamu ambil. Aku nanti alihin penjaga. Kamu ambil token ini, lari ke sana.
Pergi ke Istana Jinnah, cari Ibu Suri tolong kita. Ingat gak? Berhenti! Berhenti! Siska, Ronald, kalian kemana? Berhenti, kalian ngapain? Kemarin malam, Kaisar udah sampai kota Jinara. Kenapa hari ini belum balik istana? Mungkin ada urusan jadi tertunda. Ibu Suri! Ibu Suri! Ibu Suri! Kurang ajar, anak haram siapa? Teriak-teriak di sini. Ibu Suri, Siska akhirnya temuin kamu. Adik, ibu pernah bilang, Ibu Suri itu ibunya ayah. Kita harus panggil dia nenek. Siska hormat nenek. Ronald hormat nenek. Ini? Ibu Suri, aku langsung suruh orang usir mereka. Nenek, yang Siska bilang semuanya benar. Tunggu. Dua anak ini mirip sama Lukas. Jangan-jangan Rania lahirin anak buat Lukas. Kalian umur berapa? Jawab nenek, aku dan kakak tahun ini 6 tahun. Iya. Dulu pas Rania tinggalin istana, lagi hamil. Jangan-jangan... cepat berdiri. Aduh, cucu-cucuku udah sebesar ini. Nenek, ikut kita pergi. Nenek, ikut kita pergi. Kemana? Kita cepat selamatin ayah. Ayah? Ibu Suri! Aku hadap Ibu Suri. Rakyat biasa hadap Ibu Suri. Kalian berdua kenapa bisa kabur? Nenek, itu dia. Mereka yang tangkap ayah dan ibu. Ibu Suri, jangan percaya omongan kedua bocah ini. Aku datang memang mau lapor tentang hal ini. Bukannya aku udah suruh orang kasih tahu kamu. Kaisar udah pulang ke istana. Kamu masih ada urusan apa? Jawab Ibu Suri. Aku dan Paman Andrew belakangan ini tangkap pemberontak. Pemberontak ini nyamar jadi kaisar dan tipu orang di luar. Dia juga palsuin tanda pasukan kekaisaran. Dan kedua bocah ini, anak pemberontak itu, juga nggak tahu dua orang ini diperintahin siapa sampai berani datang ke depan Anda. Sama aja kayak serahin diri sendiri. Nyamar jadi kaisar. Benar. Ibu Suri, tolong lihat. Ini tanda pasukan kekaisaran yang aku rebut dari pemberontak itu. Nenek, tokennya asli. Mereka yang rampas token ayah. Kamu nggak dengar Ibu Suri bilang, Kaisar udah balik ke kota Jinara ya? Token ini mana mungkin masih asli? Benar. Pemberontaknya udah kita tangkap. Ibu Suri, tolong keluar sebentar. Tunggu Ibu Suri lihat pemberontaknya. Pasti tahu siapa yang bohong. Kamu nggak dengar Ibu Suri bilang, Kaisar udah balik ke kota Jinara ya? Token ini mana mungkin masih asli? Benar. Pemberontaknya udah kita tangkap. Ibu Suri, tolong keluar sebentar. Tunggu Ibu Suri lihat pemberontaknya. Pasti tahu siapa yang bohong. Lukas udah balik ke ibu kota. Kalau mereka beneran anaknya Lukas, kenapa bisa masuk istana sendirian? Suruh orang jagain mereka. Siap. Nenek, jangan percaya mereka. Pergi. Nenek, jangan percaya mereka. Nenek, jangan percaya mereka. Rania, nggak nyangka kita bakal balik ke istana dengan cara ini. Ibu Suri, pemberontaknya ada di sini. Rania, kenapa itu kamu? Ibu Suri, aku mohon cepat tolong Kaisar. Lukas? Lukas? Ini bukannya Kaisar. Dia beneran Kaisar. Lukas? Dia beneran kaisar. Lukas? Siapa? Siapa yang lukain Lukas kayak gini? William, pemberontak yang kalian sebut itu, jangan-jangan itu Kaisar. Aku salah tangkap orang. Aku lagi hilaf. Tuan William, hebat banget kamu. Hina tanda pasukan kekaisaran. Masih mau tangkap aku biar dapat pujian.
Kaisar, Kaisar, ampun. Kaisar, ampun. Pengawal. William dan Kevin, dua orang ini menghina wibawa Kaisar, melawan dan bikin onar. Bawa mereka ke gerbang siang. Hukum mati dengan disayat. Kaisar, ampun. Kaisar, Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Kaisar, ampun. Kaisar, ampun. Kaisar, ampun. Kaisar. Lukas, Cepat panggil tabib Farel. Bawa Kaisar ke kamar dan obati. Siap. Cepat. Rania, Lukas, Rania. Mata kamu kenapa? Rania, mata kamu kenapa? jawab Ibu Suri. Mataku udah lama kena luka luar. Kalau kurang sopan, mohon Ibu Suri maafin. Kamu masih tahu bersalah. Dulu aku suruh kamu pergi dari istana. Kamu masih punya muka pulang. Aku tahu salah. Lukas sama kamu pasti selalu sial. Karena kamu nggak tahu diri. Aku nggak bakal kasih kesempatan lagi. Michael, bawa Rania ke Puri Yesa. Siap. Bangun. Ibu Suri, Ayo. Ibu Suri, Ayo bangun. Bangun. Ibu Suri. Nenek. Nenek, aku mohon jangan usir ibu. Ibu nggak bisa lihat. Kalau nenek usir ibu, usir Ronald sekalian. Siska Ronald, nggak boleh kurang ajar sama Ibu Suri. Ronald tahu salah. Berdiri. Nenek nggak usir dia. Berdirilah. Kedua cucuku ini memang pintar banget. Nggak tahu kamu yang pintar didik. Atau memang keturunan kaisar yang bagus. Siapin makan buat mereka. Siap. Makasih Ibu Suri. Makasih Ibu Suri. Gimana keadaan Kaisar? Jawab Ibu Suri. Kaisar cuman kehilangan darah, jadi syok aja. Kalau darahnya berhenti, bisa cepat pulih. Ibu Suri, aku pamit undur diri. Mau masakin ramuan obat. Lukas, kamu udah bangun? Rania mana? Siska dan Ronald mana? Kamu belum sembuh total. Beberapa hari lagi pasti akan ketemu mereka. Ibu, jangan-jangan kamu apain Rania lagi? Kaisar, Anda salah paham. Ibu Suri cuma atur Nona Rania ke pavilion samping. Kedua anak itu juga baik-baik aja. Lukas, kamu masih marah sama ibu karena kejadian dulu ya. Ibu juga demi kebaikan kamu. 7 Rania tahun ini- lalu aku sakit parah. Rania yang urus aku tanpa ngeluh. Kali ini aku bawa dia balik. Mau angkat dia jadi permaisuri. Kamu mau angkat dia jadi permaisuri? Permaisuri harus dari kerajaan bangsawan. Sifatnya lembut dan anggun baru bisa atur seisi kerajaan. Rania gadis yatim piatu. Kalau naik jadi permaisuri, cuman takut bikin istana nggak puas. Aku nggak bakal izinin. Rania istriku satu-satunya. Kalau nggak bisa angkat jadi permaisuri, aku mending nggak nikah seumur hidup. Kalau kamu angkat dia jadi permaisuri, itu berarti lawan ibu. Ibu! Ibu pulang aja. Aku capek. Andrew, suruh tabib Farel kemari.
Siap. Ibu Suri, Kaisar selama ini gak mau pilih selir. Lihat keturunan makin sedikit. Gak sangka Nona Rania udah kasih keturunan buat Kaisar. Ini bisa dibilang dia punya jasa. Aku tentu tahu. Cuman Kaisar, gara-gara masalah yang dulu, selalu benci aku 7 tahun. Kalau aja Rania itu jadi permaisuri, istana belakang ini, Rania yang akan atur. Aku hormat Ibu Suri. Charles, kenapa kamu di sini? Ibu Suri, aku mau mohon padamu. Ibu Suri, aku mau mohon padamu. Charles, bangunlah. Terima kasih, Ibu Suri. Kamu sudah jadi pejabat senior. Ada masalah apa sampai Anda secemas ini? Ini putriku, Helen. Lewat orang dari kota Giacana kirim gelang giok ini. Helen, dihukum Kaisar Kejarodi di kota Giacana. Mohon Ibu Suri bantu. Putriku minta diampuni sama Kaisar. Ini gelang giok yang aku kasih ke Helen. Helen dari kecil sopan dan berakal. Lukas kenapa bisa begitu gegabah? Ini... Aku langsung pergi tanya dia. Ibu Suri, tunggu dulu. Aku malu banget. Helen, cemburuan banget. Di kota Jiko, hampir bunuh Rania dan anaknya. Makanya Kaisar beneran marah. Apa? Kaisar kayaknya nggak bakal gampang maafin Helen. Aku cuma bisa minta tolong Ibu Suri. Kayaknya kali ini aku nggak setuju, juga harus setuju. Makasih Ibu Suri. Makasih banyak, Tabib. Rania, aku ada kabar baik buat kalian. Hormat, Kaisar. Mata Rania, kapan bisa lihat lagi? Jawab, Kaisar. Paling cepat juga butuh 7 hari. Oke. Aku pamit dulu. Lukas! Lukas! Kamu ada kabar baik apa? Siska, Ronald, kalian tebak ada kabar bagus apa? Memang ada kabar bagus apa? Kamu janji mau jagain ibu baik-baik. Pas ibu lagi ditindas nenek, kamu malah nggak ada. Ronald, kamu akhir-akhir ini kenapa makin gak sopan? Nggak apa-apa. Ronald ke depannya itu calon putra mahkota kerajaan Daza. Sifatnya susah diatur dikit, juga bukan hal yang buruk. Putra mahkota? Rania, aku mau angkat kamu jadi permaisuri. Ayah, permaisuri itu apa? Permaisuri itu ibu negara, dihormatin banyak orang. Artinya ke depannya, nggak ada yang berani tindas kalian lagi. Terus, ibu kapan bisa jadi permaisuri? Aku rencananya 7 hari lagi, di Kuil Tami adain upacara penobatan permaisuri. Aku mau leluhur keluarga Siregar saksiin. Yang aku cinta seumur hidup ini, cuman kamu seorang. Lukas, aku ini orang biasa. Gak pantas jadi permaisuri. Permaisuri itu harusnya wanita yang bijaksana. Rania, jadi permaisuri aku nggak perlu punya latar belakang bangsawan. Nggak perlu juga bijaksana. Asal kamu, itu udah cukup. Asik banget. Ibu mau jadi permaisuri. Asik banget. Siska senang nggak? Cium dulu. Semuanya cepat! Pak! Cepetan! Cepetan! Surat yang aku kirim ke kediaman Charles, apa udah ada balasan? Mana ada kabar apa-apa? Aku lihat kamu itu cuma ngarang. Masih bilang putrinya Charles gitu.
Kalau kamu memang putrinya Charles, aku ini ayahnya Charles. Kurang ajar, dasar budak. Kamu berani. Ajar, kerja sana. Kerja sana. Rania, kamu yang bikin aku sengsara. Rania? Rania? Rania! Jalan! Aku bunuh kamu! Wanita gila dari mana? Ngapain kamu? Ngapain? Ngapain kamu? Kalian berdua yang benar. Kalau kerja nggak becus, dihukum bareng. Dasar budak rendahan! Aku ini Semuanya putrinya! jongkok. Semuanya kerja yang benar. Kalau nggak aku gebukin kamu. Ayo. Gila. Minggir! Kamu bukan Rania? Rania apaan? Namaku Yunia. Orang gila. Tunggu. Aku bisa ajak kamu keluar. Tapi syaratnya, kamu harus bantu aku. Kenapa aku harus percaya kamu? Kalau udah datang, jangan harap bisa keluar. Jadi budak seumur hidup, aku udah pasrah. Pasrah? Aku ogah pasrah. Helen! Helen! Ayah! Helen! Ayah! Helen! Ayah! Kamu udah menderita. Akhirnya kamu datang tolong aku. Aku hormat Tuan Charles. Apa kamu nggak tahu ini putriku? Helen, ayo langsung bawa kamu pulang. Ayo. Tunggu, Ayah. Ada satu orang. Aku mau bawa dia. Ini Tuan, wanita ini masuk karena kasus perampokan. Kayaknya nggak boleh. dasar pesuruh. Cuman budak wanita aja. Masa aku nggak bisa bawa dia pergi? Maaf, aku lancang. Maaf, aku lancang. Ayo anakku. Ayo. Permaisuri memang cantik banget. Sayangnya aku sampai lupa rupaku gimana. Udah mau lupa. Bukannya Tabib Farel bilang mata permaisuri hari ini udah bisa lihat. Mungkin Tabib Farel soal hitung, tapi nggak ganggu jadi permaisuri. Kaisar pasti bakal jagain permaisuri. Aduh, cepetan. Kemana? Tentu aja cari Rania. Ibu? Ibu? Cepat, cepat sembunyi. Cepat sembunyi. Aku kemana? Lari sana, cepat. Aku hadap Kaisar. Helen, kenapa kamu di sini? Ayah, kenapa dia datang lagi? Wanita jahat, kamu jangan-jangan mau celakain ibu lagi. Kaisar, aku beneran sadar kesalahanku. Aku ke istana kali ini khusus ucapin selamat ke permaisuri. Gak usah selamatin. Kali ini kamu selamat berkat Ibu Suri bujuk. Kalau kamu berani bikin ulah lagi, aku gak bakal biarin kamu hidup. Siska, Ronald, ayo. Rania, kamu mau jadi permaisuri? Aku gak bakal biarin kamu. Begitu banyak barang berharga. Kalau aku bawa keluar istana, sisa hidupku ini udah gak perlu pusing. Buat apa lagi pakai Helen? Michael, obat yang aku suruh masak udah siap belum?
Siapa itu? Rania? Kamu lagi ngapain? Pengawal! Michael! Michael! Pengawal! Yunia! Yunia! Kamu ngapain di sini? Aku lihat nggak ada orang, jadi sembunyi di sini. Cepat ikut aku pergi. Kalau telat lagi Tunggu udah nggak dulu. keburu. Kamu belum kasih tahu aku, kamu sebenarnya mau aku ngapain? Kalau nanti aku ketemu toko penting tapi nggak bisa hindar, nyawaku bisa-bisa melayang. Lupakan. Kamu cepat atau lambat pasti tahu. Mending aku kasih tahu sekarang. Hari ini upacara penobatan permaisuri. Aku mau kamu nyamar jadi Rania. Bunuh Ibu Suri. Apa? Kamu suruh aku bunuh Ibu Suri? Pelan-pelan. Lagian kamu mirip sama Rania. Nanti semua orang pasti kira itu Rania. Kamu bunuh Ibu Suri, aku bawa kamu cabut dari istana. Biar Rania yang tanggung dosanya. Urusan sebahaya ini kenapa kamu suruh aku lakuin? Jangan lupa, aku yang bawa kamu keluar. Kamu itu budak. Kalau identitasmu ketahuan, apa kamu bisa hidup keluar dari istana? Aku bantu kamu kali ini. Permaisuri udah selesai. Kita pergi ke persiapan upacara penobatan permaisuri. Oke, hari ini kalian udah capek. Balik secepat ini. Zahra, itu kalian ya? Ronald, kamu kenapa? Aku barusan lihat ibu. Ibu kenapa bisa sama wanita itu? Kamu lihat ibu. Ternyata Ronald khawatir sama ibu. Ayo, ayah ajak kalian ketemu ibu. Oke. Kalian siapa? Rania, kita ketemu lagi. Ini mirip banget. Kamu siapa? Aku itu kamu. Budak rendahan. Kamu nggak pantas halangin aku jadi permaisuri. Helen, ini di istana. Terus kenapa? Kamu jangan kira kali ini Kaisar bisa datang selamatin kamu. Mimpi. Kalian mau ngapain? Pengawal! Tolong! 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 Pengawal! Rania? Rania? Ibu! Aku hadap Kaisar. Ibu! Kamu ngapain di kamar ibuku? Aku kemari. Sengaja minta maaf ke permaisuri. Kebetulan lihat baju permaisuri berantakan. Jadi aku bantu beresin. Rania?
Apa yang dia bilang benar? Iya, memang gitu. Ibu, kita sampai khawatir ibu dalam bahaya. Untung nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa. Ibu, ayo kita cepat pergi. Tunggu. Rania, mata kamu udah bisa lihat? Iya. Lupa kasih tahu kalian. Aku udah bisa lihat. Bagus banget, Ibu. Ibu akhirnya bisa lihat Siska. Ibu nanti nggak perlu khawatir jatuh lagi. Iya. Ayo. Itu acaranya apa udah mau mulai? Kaisar Permaisuri sampai kuil Tami. Adain upacara pengangkatan Permaisuri. Suaraku. Oh, itu Helen. Mereka mau ngapain? Aku mirip sama Rania. Kalau aku bisa jadi permaisuri, pasti gak ada yang sadar. Lapor pada para leluhur. Berlutut. Wahai para leluhur, hari ini aku tetapkan Rania sebagai permaisuri Daza, juga istri kesayanganku. Aku harap bersama permaisuri, atur kerajaan bersama, sama-sama hadapin badai. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Ini kenapa ada 2 permaisuri? Dia palsu. Ada apa ini? Mana yang asli? Aku juga nggak tahu. Kaisar, orang ini ngaku-ngaku jadi aku. Kamu cepat suruh tangkap dia. Lukas, jangan percaya dia. Itu dia yang ngeracunin aku. Kaisar, aku nggak tahu dia ngomong apa. Aku curiga dia pasti andalin mukanya yang mirip permaisuri jadi nyamar jadi permaisuri. Kamu Rania yang asli? Kaisar, kamu nggak percaya aku? Kalau kamu percaya aku, kamu harusnya hukum mati orang yang nyamar jadi aku. Kaisar, orang ini andalin mirip sama permaisuri. Beraninya bikin keributan di sini. Kalau Anda gak hukum dia, bukannya bikin sakit hati permaisuri? Kaisar pasti bisa kenalin siapa yang palsu. Lukas, kita selama ini susah payah akhirnya bisa bareng. Kamu malah gara-gara penipu ini curigain aku. Pengawal, seret orang ini. Pukul mati. Rania, nggak nyangka kan? Helen udah lama ceritain masa lalu kalian. Berhenti! Lepasin dia. Kaisar, orang di sampingmu ini palsu. Apa? Orang ini budak yang Helen beli. Mereka berkomplot di upacara penobatan permaisuri mau bunuh aku. Orang ini serakah banget, curi barang-barangku dan bikin aku pingsan. Kaisar, aku nggak bersalah. Helen, aku udah tahu. Kamu masuk istana gak ada niat baik. Kaisar, aku sama sekali nggak kenal dia. Pasti Ibu Suri salah ingat. Ibu Suri, Helen anak ini, Anda lihat dia tumbuh dewasa.
Nggak mungkin dia lakuin ini. Kaisar, kamu jangan percaya omongan Ibu Suri. Dia memang gak suka aku, makanya dia ngomong gitu. Kalau gitu kamu kasih tahu aku. 7 tahun lalu waktu kamu pergi, malam itu kamu bilang apa? Aku lupa, 7 tahun terlalu lama. Pengawal! Seret 3 orang ini keluar dan pukul mati. Kaisar, aku salah. Kaisar, ini semua mereka yang ngajarin aku. Kaisar, aku gak tahu. Mereka yang suruh aku. Aku gak tahu apa-apa, Kaisar. Cepat bangun. Ibu. Rania, aku yang salah sama kamu. Hampir ditipu mereka. Ayah, gak salahin kamu. Aku juga gak bisa bedain. Semua salah dua wanita jahat itu. Bikin ibu gak bisa ngomong. Makanya kita jadi ketipu. Ibu, untung kamu sadar tepat waktu. Kalau enggak, aku seumur hidup gak bisa maafin diri sendiri. Aku rencana tinggal di Gunung Bodhi. Rania, kamu udah jadi permaisuri. Kedepannya, urusan istana, kamu yang urus. Aku hormat antar ibu. Rania, Ibu. Ibu, aku udah selesai tulis. Tulisannya bagus. Sini, Ronald. Ibu, kamu lihat gambar aku, bagus gak? Bagus. Kaisar udah batalin seleksi selir 3 tahun sekali. Kaisar sama permaisuri memang cinta mati. Kaisar tiba! Hormat ayah. Hormat Kaisar. cepat bangun. Tugas Ronald sudah selesai? Jawab ayah. Aku udah selesaiin tugasku hari ini. Kamu lihat, ini aku yang tulis. Ronald hebat banget. Siska, punya kamu mana? Ayah, Siska juga udah kerjain PR, tapi tugasnya susah banget. Gimana kalau Siska kerjain besok? Siska, kamu manja biar nggak kerjain tugas ya? Gak ada. Ayah, kamu lihat kelinci kecil yang aku gambar. Bagus banget gambarnya. Siska hebat banget. Berputar-putar.